They say that love never lasts, that love never lives to see another day. But what I know deep down inside is what I feel, and it's so real. I gave it up all for you, and there ain't nothing that I won't do. All I know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi dengan saya Widya Permatasari dalam program Memori BKI, yaitu program meningkatkan motivasi belajar siswa dengan bimbingan dan konseling Islam. Di episode ke-1, teman-teman masih ingat tidak? Kita membahas mengenai pentingnya memiliki motivasi belajar. Nah, motivasi belajar itu kan tercantum dalam Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kepada kita, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu akan ditinggikan derajatnya di sisi Allah. Lalu di pembahasan episode kedua, kita juga sudah membahas bentuk-bentuk dari motivasi belajar. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai tema yang baru di episode ketiga atau episode terakhir, teman-teman. Tema yang akan kita angkat pada episode ketiga ini yaitu mengenai implementasi dari kegiatan bimbingan dan konseling Islam dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Nah, dalam hal ini, guru BK harus mampu meningkatkan potensi setiap siswa. Disimak ya teman-teman penjelasannya. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai implementasi dari bimbingan dan konseling Islam dalam meningkatkan motivasi belajar siswa, ada satu nasihat dari Imam Syafi'i untuk kita sebagai penuntut ilmu, yaitu jika kamu tidak tahan terhadap penatnya belajar, maka kamu akan menanggung bahayanya kebodohan. Nasihat dari Imam Syafi'i tersebut mengingatkan kepada kita bahwa tidak apa-apa sekarang kita bersusah payah ketika belajar, tetapi kita tentu akan terhindar dari yang namanya kebodohan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 mengatakan di mana orang yang beriman dan orang yang berilmu itu akan ditinggikan derajatnya di sisi Allah. Ada beberapa tahap yang harus guru BK lakukan dalam pengimplementasian bimbingan dan konseling Islam untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang pertama yaitu tahap pembentukan. Pada tahap ini, setiap siswa itu dikelompokkan dalam satu kelas yang diharapkan anggota kelas tersebut berperan aktif dalam layanan bimbingan dan konseling Islam agar dapat menumbuhkan minat untuk mengikuti kegiatan tersebut. Dalam tahap pembentukan ini, yang harus dilakukan yaitu yang pertama menumbuhkan suasana untuk bisa saling mengenal, saling percaya, saling menerima, dan membantu antar anggota kelas. Terlebih dahulu, guru BK harus menanyakan kabar kondisi siswa pada hari itu. Lalu yang kedua, mengungkapkan pengertian dan tujuan dari kegiatan bimbingan dan konseling Islam. Guru BK harus membangun hubungan dengan siswa, yaitu dengan cara menjelaskan tujuan dari kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut. Dan diharapkan siswa dapat lebih memahami akan potensi yang dimilikinya. Lalu yang ketiga, menumbuhkan sikap saling menerima dan mempercayai. Maka, dalam menumbuhkan sikap tersebut, harus dilakukan diskusi di antara siswa agar mereka dapat menerima keadaan sesama temannya. Implementasi yang keempat yaitu memulai pembahasan mengenai tingkah laku dan suasana perasaan di dalam kelas. Guru BK dalam hal ini dapat memberi pemahaman mengapa siswa dikumpulkan di kelas, yaitu untuk mencapai tujuan dan memuaskan kebutuhan dalam meningkatkan motivasi belajar. Nah, tahap yang kedua dalam pengimplementasian bimbingan dan konseling Islam ialah tahap peralihan. Dalam tahap ini, mulai dipilih satu siswa yang berperan sebagai pemimpin kelas, di mana
siswa tersebut harus mampu menjelaskan peranan setiap anggota kelasnya. Tugas dari pimpinan kelas itu adalah untuk membantu para anggotanya agar bisa mengenali dan mengatasi berbagai macam hambatan, rasa gelisah, maupun rasa enggan. Nah, pengimplementasian dalam tahap peralihan ini yaitu pertama, pemimpin kelas harus mampu memahami materi yang disampaikan oleh guru BK, kemudian menjelaskan mengenai tahap yang akan dilakukan berikutnya oleh anggota kelas. Lalu yang kedua, menawarkan atau mengamati apakah para anggota itu sudah siap dengan melihat sejauh mana semangat yang diperlihatkan dari setiap anggota. Lalu yang ketiga ialah mengkondisikan setiap anggota kelas terhadap situasi yang saat itu sedang terjadi. Lalu yang keempat, dengan meningkatkan kemampuan siswa. Nah, selanjutnya kita beranjak ke tahap yang ketiga, yaitu tahap kegiatan. Dalam tahap ini, pemimpin kelas sebaiknya mengatur proses kegiatan dengan sabar dan terbuka. Aktif tetapi tidak banyak bicara. Implementasi dari kegiatan bimbingan konseling Islam pada tahap kegiatan ini yaitu setiap anggota diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya mengenai materi yang disampaikan oleh guru BK. Kemudian menetapkan topik yang akan dibahas dengan mendiskusikannya terlebih dahulu. Lalu yang ketiga, anggota diminta untuk membahas topik secara mendalam dan tuntas. Nah, pada bagian ini siswa diharapkan bisa mendalami materi yang akan disampaikan. Kemudian, ada juga kegiatan selingan, yaitu dengan melaksanakan ice breaking atau sesuatu yang dapat mencairkan suasana peserta didik. Lalu tahap yang keempat atau tahap yang terakhir yaitu pengakhiran. Nah, pada tahap ini itu tidak dilihat dari berapa kali kelas itu bertemu, tetapi dilihat dari hasil yang telah dilaksanakan oleh setiap siswa dalam pengimplementasian bimbingan dan konseling Islam. Nah, pada tahap pengakhiran ini, pengimplementasian yang harus dilakukan oleh pemimpin kelas itu yang pertama menjelaskan bahwa kegiatan bimbingan dan konseling itu berakhir. Kemudian pemimpin kelas dan anggota kelas itu sama-sama mengemukakan kesan dan harapannya selama pelaksanaan bimbingan dan konseling. Nah, setelah kegiatan berakhir, hendaknya guru BK memusatkan pembahasan dan penjelasannya mengenai tentang apakah para siswa itu dapat menerapkan hal-hal yang telah mereka pelajari dalam suasana kelas dan pada kehidupan sehari-harinya atau tidak. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Terima kasih sudah menyimak videonya sampai episode ketiga. Saya Widya Permatasari, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.